ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman melarikan diri ke dalam gua demi menyelamatkan iman. Disangka tidur hanya sehari, rupanya 309 tahun. Zaman bertukar beberapa kurun, di bumi bersejarah Urdu. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Tercatat sudah dalam sejarah 7 pemuda yang beriman, tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, Kitmir yang mulia. Begitulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alai iza amanna tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi laisa fil kauni muhallun alai iza amanna wa taqayna wa taqayna. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diharungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah
panjatkan doa agar berkekalan kasih sayang kita kepadamu teman. Ku mohon sokongan, pengorbanan dan pengertian. Telah ku ungkapkan segala-galanya. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Bersyukur kini padamu ilahi, teman yang dicari selama ini telah ku temui. Dengannya di sisi perjuangan ini senang diarungi, bertambah murni kasih ilahi kepadamu Allah. Ku mohon restumu agar kita kekal bersatu. Kepadamu teman, teruskan perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan. Telah ku ungkapkan segala-galanya, itulah tandanya kejujuran kita. Cari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Terasa pedih-sedih dalam hati ini, ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir. Mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya.
setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepada Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh dong mau jawabannya di kolom komen. Ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Sampurasun. Nah, sekarang ganti jawab. Sampurasun. Rampas. Pripun kabare? Tepangken nami kula Hana Sausan. Insyaallah lon yang pegat acara malamnya. Saya ucapkan selamat datang ke kawan-kawan sadonyo dalam agenda partomo kami. Dumugi nganggen agenda puniki liana nambi ilmu masih ngidang ngerat persaudaraan iraga sareng sami. Waduh, bener nggak nih artinya? Cocok nggak sih kalau saya ngomong pakai macam-macam bahasa daerah kayak barusan? Mohon maaf ya jika ternyata kurang pas didengar oleh teman-teman asli daerahnya. Sebetulnya kami harap bisa menyambut teman-teman semua dengan bahasa daerahnya masing-masing, tapi khawatir 1 jam isinya sapa-sapaan aja karena Indonesia terlalu beragam. Jadi kita buat perwakilan. Nah, kalau gitu sekarang kita ulangi dengan bahasa yang bisa dipahami oleh kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Sausan dari Komisi C Kemuslimahan yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Kami dari Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Indonesia mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di agenda pertama kita, Bisik-Bisik Berisik episode pertama yang berjudul Menimang Kebijakan Kontrasepsi Remaja, Perspektif Fitrah dan Kemaslahatan. Nah, alhamdulillah di episode kali ini kami berkolaborasi dengan Puskomda dari FSLDK Riau. Boleh, mana teman-teman dari Riau? Boleh nongol di komen mana suaranya teman-teman dari Riau? Ini perwakilannya udah on-cam semua. Hanupis, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya untuk menyelenggarakan acara ini. Oke, kebetulan episode pertama ini sekaligus menjadi agenda pertama yang diadakan oleh kepengurusan Puskomnas periode 2024-2026. Such an honor, alhamdulillah pimpinan kami sudah berada di tengah-tengah kita semua. Nah, sebetulnya saya agak galau nih ya, enaknya manggilnya apa? Mas Fadil karena beliau orang Jawa, atau Kang Fadil karena sebetulnya beliau banyak berkiprah di Bandung Raya dan sekitarnya. Ya sudah, kalau begitu langsung saja kita dengarkan greetings dari Ketua FSLDK Indonesia, Bapak Muhammad Fadil Abdillah, SIPOL. Waktu dan layar kita persilahkan. Ya, suara saya jelas ya? Terdengar tapi mungkin agak menggema. Lanjut aja Mas Fadil. Oh ya, bentar ini lagi di warung nasi goreng ya. Apa namanya? Ya namanya manusia soal. Ya, apa namanya? Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Aku bisrolana sujurana wa yassirlana umurana wa alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bagaimana tadi disampaikan oleh Mohon maaf memotong Mas Fadil, apakah kita bisa lebih didekatkan? Pakai mic nggak? Ya itu salah satunya bisa ditaruh dekat mulut. Kalau gini mana? Lebih jelas.
nggak pakai headset nih. Oh, malah lebih jelas seperti ini, Mas Fadil. Oke nggak? Oke, siap. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak noise karena lagi di warung nasi goreng. Eh, Pertama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Teh Hana, ini first project ya, proker pertama di Puskomnas FSLK Indonesia. Jadi teman-teman bayangkan kita mengawali kepengurusan Puskomnas itu dengan membahas isu berkaitan dengan PP yang telah diterbitkan kemarin soal kontrasepsi dan lain sebagainya. Artinya saya mau bilang ke teman-teman semua, insya Allah isu-isu itu akan terus dikawal oleh FSLK Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Pertama, alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa berkumpul. Saya posisi sekarang lagi di Bogor, acara FSLK di Riau. Alhamdulillah, ini FSLK di Riau lagi, FSLK di Priangan Barat. Ini alhamdulillah teman-teman sudah bangkit setelah 3 tahun vakum. Jadi kita apresiasi yang luar biasa. Pun juga kita menanti reborn ya dari puskomda di daerah-daerah di Indonesia yang sedang dalam proses kebangkitannya. Yang kedua, salam dan salam adalah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang terus kita ikuti sunnah dan teladannya. Semoga kita bisa istiqomah di jalannya hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Fadil Abdurrahim. Ini ngomongnya sambil ini ya, merawan suara alam ya, suara motor. Saya Fadil Abdurrahim, Ketua Puskomnas FSLK Indonesia 2024-2026. Pertama, mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisi C, bidang isu kemuslimahan ya. Ada Teh Friska, Teh Rumaisa, Teh Risti, Teh siapa namanya, Ana Sausan, dan teman-teman lainnya yang sudah merespon dengan cepat isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang memang kita perlu hadir untuk terus mensosialisasikan bahwa isu ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Sebagaimana isu-isu yang terjadi di belakangan ini. Jadi teman-teman semua ada 3 hal. Fungsi kampus. Kampus hadir sebagai fungsi pergerakan dan kemudian ini yang kita lakukan. Isu-isu yang pada akhirnya gerakan-gerakan moral seperti FSLK Indonesia harus memainkan peran yang strategis dan bergerak secara masif dan taktis. Yang kedua, kampus sebagai fungsi kepedulian. Maka kami ingin sampaikan bahwa kita peduli bahwa isu ini harus kita kritisi. PP nomor 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4 harus kemudian direvisi. Ya kan? Dan yang ketiga adalah regenerasi dan kaderisasi. Ya, beginilah kemudian Indonesia kita, teman-teman semua. Pemerintah kita menyampaikan Indonesia Emas 2045. Tapi kadang-kadang pemerintah kita ini rada-rada ya. Ya kadang Indonesia Emas, kadang Indonesia Silver kayak di pinggir jalan. Ya kan, kadang pelangi, ya kan. Bahkan kadang blunder gitu. Nah, makanya teman-teman semua isu ini mari kemudian teman-teman punya kemampuan untuk bisa mensosialisasikan ini, menaikkan tagar-tagar apa misalnya revisi PP atau apa dan sebagainya, gitu ya, supaya kemudian kita bisa mengubah persepsi masyarakat, gitu. Seenggaknya para masyarakat digital, ya kan, kayak gitu. Nah makanya peran kita dan hari ini kita akan mendapatkan materi, pandangan, sekaligus nanti kita diskusi dari Kak Sinyo ya. Alhamdulillah sudah hadir beliau, jazakallahu khair Kak, gitu ya, sudah hadir di kesempatan kali ini. Silakan kemudian kita pahami bersama perspektif kita bagaimana soal menanggapi PP ini, gitu ya. Dan akhirnya adalah kita sulit bicara Indonesia emas yang tadi saya sampaikan. Kalau justru negara ini melalui PP ini justru menerapkan permisivisme atas seks bebas, gitu ya. Kita nggak apa-apa, yang penting suka sama suka, gitu ya. Yang penting pakai kondom, gitu kan, dan sebagainya. Logika-logika yang apa namanya di luar nalar, gitu ya, itu masih diterapkan oleh pemerintah kita. Nah, teman-teman semuanya, melalui program BBB, Bisik-Bisik Berisik, insya Allah ini adalah isu awal yang akan kita buat.
Kita ada WhatsApp group, teman-teman bisa maksimalkan itu untuk kita diskusi, share informasi, ataupun kemudian kita menaikkan eskalasi isu yang berkembang hari ini. Dan semoga kita bisa hadir sebagai public opinion leader yang bisa mengubah persepsi masyarakat, bahkan bisa menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan yang sudah mereka buat. Alhamdulillah ulama-ulama kita semua support, gitu ya. Asatid kita juga semua support, anggota-anggota dewan kita banyak yang pro untuk kemudian ini harus kita kritisi, nggak sekedar kemudian dibuat kebijakannya tanpa ada kritik dari akademisi ataupun kemudian dari anggota legislatif maupun kita yang punya posisi strategis. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Kak Sinyo, Teh Hana dan teman-teman semua. Alhamdulillah 114, Masya Allah ini kayak jumlah surat ya. Jadi Insya Allah nih kita artikan apa? Ada 100, nggak jadi deh, 113 sudah berkurang satu. Ya gitulah. Bila taufiq wal hidayah, selamat menikmati malam minggu ini bersama FSLK Indonesia. Semoga malam minggu teman-teman nggak hanya berbahagia, tapi juga mendapatkan narasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Fadil untuk sambutannya. Luar biasa. Beliau ini masih dalam agenda safari berkeliling Indonesia untuk berjumpa dengan teman-teman FSLDK di berbagai daerah. Nah, mungkin di sini masih ada yang bertanya-tanya gitu ya. Apa sih FSLDK itu gitu? Barangkali ada yang belum tahu gitu ya. Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus atau FSLDK merupakan salah satu bentuk koordinasi dakwah yang telah berdiri sejak tahun 1986 sebagai sarana bagi terciptanya gerak dakwah yang teratur, terpadu, dan juga kompak. Naam, ahsanta, alhamdulillah. Tahun ini kita baru saja memperingati 38 tahun berdirinya FSLDK di Indonesia. Semoga hadirnya kita hari ini bisa sedikit banyak menjadi wasilah bagi teman-teman semua dalam berdakwah di lingkungan kampus. Nah, program Bisik-Bisik Berisik ini seperti yang disampaikan oleh Mas Fadil, itu bakal jadi agenda rutinnya bidang isu Komisi C yang insya Allah reaktif membahas lebih banyak isu-isu trending lainnya seputar pengaruh utamaan gender, ketahanan keluarga, dan juga konsep diri muslimah. Teman-teman udah join grup WA-nya kan? Beres acara jangan pada keluar dulu ya, karena insya Allah next kita bakal banyak diskusi juga di sana. Apapun isu yang sedang tren. Oke. Kalau begitu, langsung saja sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita berdoa sejenak agar lebih berkah ilmu yang akan kita dapatkan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Kak Sinyo sudah bersama dengan kita, tapi sebelumnya saya izin untuk sebelum kita masuk ke sesi talk show bersama Kak Sinyo yang lebih dalam lagi, kita sama-sama menyamakan persepsi nih. Kenapa sih forum ini diadakan? Kenapa sih FSLDK membuat ruangan ini, ruangan diskusi ini, gitu. Seperti halnya bahasa daerah kita yang majemuk tadi yang saya gunakan di awal, saya yakin mungkin tidak semua orang di ruang Zoom ini berpikiran hal yang sama, berpendapat hal yang sama dengan yang dipikirkan oleh teman-teman FSLDK. Tapi kita di sini tetap menghargai perbedaan, dan pada akhirnya kita akan mencari seperti halnya bahasa Indonesia yang bisa mempersatukan kita akan cari kesamaannya, garis merahnya, benang merahnya bersama-sama di sini. Kita sama-sama belajar. Nah, sebelum kita mulai, saya izin menyampaikan mosi dalam forum kali ini. Ya, tadi, apa sih yang kita permasalahin gitu? Nah, jadi gini ceritanya. Kebetulan sekali, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tanggal 26 Juli 2024 kemarin, pemerintah kita itu out of nowhere banget nih, mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Nah, kalau sekilas kita baca atau bahkan beritanya aja baru viral setelah ada, siapa yang ngikutin? Setelah ada di Twitter itu ada yang mengeluh
mengeluh, akun anonim mengeluh, aku nemu kondom di kamar adik laki-laki aku yang saat ini usianya SMA. Nah, baru kemudian orang mulai sadar, oh, kita baru ngesahin aturan itu loh kemarin, ternyata tiba-tiba out of nowhere gitu ya. Nah, sekilas kalau kita baca, oh oke, ini peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan yang kemarin baru disahin kan, undang-undang yang all of the drama banget, yang bahkan sudah sampai dibawa ke MK itu pun masih lolos gitu ya. Ini cuman aturan peraturan yang buat melaksanakannya aja kan. Nah, tapi setelah dibaca-baca lagi, kok rasanya ada yang aneh ya. Ternyata peraturan pemerintah ini terkesan menormalisasi seks bebas di kalangan generasi muda. Kenapa di sini kita pakai kata terkesan? Terkesan karena memang betul di dalam peraturannya itu tidak ada tulisan yang secara jelas melegalkan seks bebas. Tapi mereka menggunakan bahasa yang diplomatis. Boleh dengan jalan seperti ini. Makanya kita di sini pakai kata terkesan, karena pasti ketika saya bicara ini pasti ada juga yang tidak sepakat dari teman-teman di sini. Mulai dari penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam pasal 103 ayat 4 huruf E, sampai aborsi. Setelah selama ini negara kita melarang, bahkan terkesannya ketat lah dengan aborsi ini. Nah, di peraturan pemerintah ini aborsi menjadi lebih longgar. Aborsi ini ada di pasal 116. Yang mana aborsinya itu diperbolehkan untuk korban tindak kekerasan seksual atau perkosaan. Nah, yang jadi concernnya adalah padahal batas usia perkawinan kemarin kan baru diupdate ya, itu sudah naik di Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 kemarin. Yang awalnya perempuannya lebih muda, boleh lebih muda, tapi sekarang jadi sama-sama minimal 19 tahun. Dan batas usia perkawinan 19 tahun itu tidak bersinggungan dengan batas usia remaja. Jadi klasifikasi usia remaja itu sampai dengan usia 18 tahun. Nah, ini mulai dapat nggak missing link-nya? Missing link-nya. Ini kok kayak ada yang aneh ya gitu. Oh, suspicious banget. Wajar nggak sih kalau kita curiga? Itu kan artinya pemberian alat kontrasepsi dalam peraturan pemerintahnya itu tidak berorientasi atau tidak memperhatikan pada siapa penggunanya. Apakah penggunanya itu pasangan suami istri yang sah gitu ya. Walaupun setelahnya beberapa hari kemudian setelah viral ada klarifikasi nih dari juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril SPP MPH, yang rasanya kalau dibaca tuh kayak basi gitu ya. Nanti dari panitia akan mengirimkan link beritanya. Jadi kata beliau tuh pertama, ini aturan untuk yang sudah menikah gitu. Ini aturan yang untuk yang sudah menikah gitu. Tapi kan batas usianya tadi ada batas minimal 19 tahunnya. Terus ada yang membantah lagi, loh kan ada juga remaja di bawah 19 tahun yang minta dispensasi untuk menikah. Mereka masuk dong ke sana. Nah, tapi kemudian si jubir Kemenkes ini bilang, ya aturan ini untuk menghindari remaja yang melakukan pernikahan dini untuk hamil di usia dini, karena itu berpotensi bahaya untuk ibu dan juga calon janinnya. Stunting itu salah satunya, faktornya adalah karena ibu masih berusia dini. Tapi kalau misalnya kemudian dibuat alasan seperti itu, berarti itu kontradiktif juga dengan legitimasi dari jubir tadi. Loh, katanya untuk mencegah pernikahan dini, tapi ini nggak masuk nih, berarti nggak ada usia remaja yang masuk nih ke dalam peraturan ini, gitu. Terus juga seharusnya dapat keterangan yang dicantumkan dengan jelas dalam peraturan tersebut terkait kategori remaja yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi pada ayat 4 huruf E tersebut. Teman-teman, saya yakin di sini pasti ada yang merasa, aduh kayaknya ini Kak Hana ini nggak paham ya, teman-teman FSLDK ini nggak paham ya maksudnya gimana, itu maksudnya tidak sesederhana itu gitu. Kami paham kegelisahan teman-teman yang tidak sepakat, tapi dari banyaknya hal yang bisa dibahas, sayangnya ada keterbatasan waktu dan sarana, jadi kita coba untuk mempersempit bahasanya malam ini.
Nah, kurang lebih domino efeknya yang kita perkirakan dari adanya aturan ini dan akan kita bahas dengan Kak Sinyo malam hari ini adalah dari pasal tersebut yang menormalisasi seks bebas di kalangan remaja itu adalah bentuk dari keluputan atau keterlewatan pemerintah untuk menanamkan atau menekankan poin bahwa seks yang aman itu tidak sama dengan seks yang bebas, seks bebas. Jadi kalau misalnya kita diserang balik, ini kan cuma edukasi seks supaya anak tahu caranya seks yang bebas. Ini ada pergeseran definisi ini. Harusnya kan edukasi seks itu bukan biar anak tahu caranya seks yang bebas sebelum menikah. Harusnya nggak seperti itu gitu ya. Terus kemudian bergeser, tumbuh pemikiran bahwa seks boleh dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama adanya consent, sex by consent, dan juga safety sex, seks yang aman. Nah, kita bertanya-tanya, loh terus syarat-syarat mutlaknya mana? Dilakukan oleh pasangan yang halal ini yang rancu, ini yang hilang dari peraturan terbaru itu. Gitu. Nah, kemudian ujungnya ini adalah gongnya. Jika kebobolan, itu bisa terselamatkan oleh pasal aborsi di pasal 116 itu. Gitu. Wah, ini benar-benar rasanya tuh terfasilitasi ekosistemnya anak-anak muda untuk melakukan hal yang sebetulnya itu di luar norma, bukan hanya norma agama, itu bahkan norma masyarakat kita itu sudah tidak sesuai. Nah, kalau begitu kita langsung saja bahas ini untuk sekedar overview-nya saya rasa cukup. Hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi dengan Kak Sinyo yang sudah hadir di samping saya. Wah, di samping, bener kan ya? Lokasinya di samping. Selamat malam, Kak Sinyo. Malam, Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Kak ya? Jelas banget, Kak Sinyo. Ya. Nah, supaya teman-teman tahu juga ya, kenapa sih FSLBK menghadirkan Kak Sinyo? Wah, jangan salah. Jadi, Kak Sinyo atau kalau kita sebutnya Ustadz karena dalam bahasa Arab, Ustadz itu artinya guru. Kan malam ini kita sedang belajar ya, sedang berguru. Ustadz Agung Sugiarto, SPD, MPSI. Itu kalau nama resminya. Tapi kalau nama akrabnya Kak Sinyo. Ini merupakan man behind atau founder dari Yayasan Peduli Sahabat yang fokus pada pelayanan sosial bagi masyarakat berkebutuhan khusus secara ruhiyah atau kejiwaan. Ini sebenarnya saya merangkum dari website aja. Bener nggak Kak Sinyo? Itu yayasannya. Boleh. Bisa ya, bisa didefinisikan. Boleh. Nah, Kak Sinyo ini menempuh sarjana pendidikan di IKIP Yogyakarta. Dulu namanya masih IKIP, sekarang UNY. Dan juga magister psikometri di UIN Jakarta. Kak Sinyo juga banyak berkarya, karyanya luar biasa di bidang literasi pendidikan anak dari penyimpangan orientasi seksual. Jadi memang naruh concernnya di sana. Itu ada lebih dari 20 karya yang diterbitkan, baik itu buku, artikel, dan lain sebagainya. Dan beberapa di antaranya bahkan meraih penghargaan nasional. Ditampilkan nggak nih sama operator? Ada, ya. Nggak usah. Oke. Beliau juga banyak diundang menjadi narasumber atau pemateri di kelas-kelas seputar LGBT. Insya Allah, malam hari ini kita dibersamai oleh sosok guru yang memang kita butuhkan. Perspektif beliau lah yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, ini profil singkat beliau. Kalau ditampilkan semua sebetulnya tidak cukup, gitu ya. Mangga barangkali next slide, teman-teman ada yang ingin mengontak Kak Sinyo, bisa di screenshot. Kita kasih waktu 1, 2, 3. Oke. Hatur nuhun. Langsung saja kita masuk ke Kak Sinyo. Kak Sinyo. Ya. Dari yang basicnya dulu. Ya. Tadi peraturan pemerintahnya yang lagi viral ini apa sih tanggapannya Kak Sinyo? Ya. Baik. Teman-teman harus tahu dulu ya, maksudnya gini, sebelum kita menyikapi peraturan itu, teman-teman harus tahu dulu tuh bahwa dasar atau landasan kita kan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila gitu. Nah, semestinya tuh produk-produk hukum di bawahnya, baik itu
undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya mestinya merujuk ke Pancasila atau Undang-Undang 45. Karena pendiri negara kita itu dulu itu sudah menimbang gitu. Karena kan memang kita itu macam-macam ya orangnya, bukan cuma ada umat Muslim misalnya, ada umat Nasrani, kemudian macam-macam gitu. Nah, kemudian terangkum dalam Pancasila tadi. Nah, semestinya produk-produk yang di dalam Pancasila itu kan dia arahnya ke keseimbangan gitu ya Kak ya. Jadi ya seimbang secara biologis, secara moral, secara psikologis, timbang semuanya gitu. Termasuk di dalamnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nilai-nilai agama ini sangat dipertimbangkan di Indonesia. Bahkan ada beberapa ahli hukum itu memberitahukan bahwa nanti mestinya hukum-hukum yang ada di Indonesia itu disesuaikan dengan masing-masing pemeluk agamanya. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya dulu tuh kita umat Muslim itu untuk apa itu hak waris itu masih bisa pakai yang umum, kemudian bisa pakai yang berdasarkan agama. Nah, beberapa tahun yang lalu untuk umat Muslim semua sekarang mengikuti yang berdasarkan agama Islam seperti itu, karena memang istilahnya itu aturannya beda dengan yang umum gitu. Jadi memang semestinya yang di bawahnya itu mengikuti Pancasila. Nah, beberapa produk hukum yang sudah terlanjur keluar termasuk yang terakhir ini itu memang ada beberapa kata, frasa atau mungkin kalimat yang menimbulkan multitafsir gitu. Saya kasih contoh ya, misalnya untuk hukum tentang kekerasan seksual. Nah, bagi kita nih, kenapa sih hanya kekerasan seksual gitu? Kalau suka nggak suka kan itu belum tentu dia melakukan kekerasan kan. Nah, kalau bagi kita nih, bagi yang Muslim misalnya, mestinya kan ini sesuai dengan LDK ya, mestinya kan kejahatan seksual. Nah, seperti itu kan, bukan cuma kekerasan seksual, tapi karena kalau misalnya di situ tadi seperti yang kakak bilang di situ ada konsen suka sama suka ya tidak termasuk di situ gitu. Jadi kemudian menimbulkan apa tanda tanya yang bisa nanti multitafsir. Nah, teman-teman juga perlu ketahui seperti penjelasan tadi dari Departemen Kesehatan ya, bahwa oh itu memang untuk yang sudah menikah, kondom tadi atau alat kontrasepsi tadi. Nah, itu tidak bisa, Kak. Jadi gini, ketika PP sudah keluar, itu kan nanti di bawahnya ada produk penjelasan misalnya sesuai dengan Kementerian Kesehatan misalnya gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Jadi peraturan induk itu ya sudah harus jelas batasnya. Nah, nggak bisa di peraturan pelaksanaannya itu membatasi peraturan induk. Paham ya maksud saya ya? Misalnya nih, PP 28. Nah, di situ kan nggak disebutkan misalnya, oh ini kondom ini katanya hanya untuk yang sudah nikah. Nah, di situ nggak disebutkan tuh. Nah, kemudian di peraturan Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa itu hanya untuk yang sudah menikah. Nah, itu nggak bisa berlaku secara hukum. Seperti itu. Jadi memang kita harus memahami dulu bahwa memang banyak produk-produk yang keluar di Indonesia itu bermasalah. Kan semestinya idealnya ya, itu sebelum di launching, itu dikonsultasikan dulu tuh misalnya dari sisi agama, sisi mana dan sebagainya. Karena kalau saya kasih contoh ya di PP ini nih, itu nanti pas bagian konselor nanti Kak Ana bisa lihat, itu cuma nanti ya kita bisa konseling ke konselor sebaya, konselor kesehatan, konselor psikolog, tapi nggak ada konselor agama tuh, nah gitu tuh. Jadi kan istilahnya nggak memenuhi standar ke Pancasila tadi kan Undang-Undang 45. Jadi seperti itu Kak. Secara umum memang produk yang keluar kemarin itu, yang terakhir ini itu memang masih sama dengan beberapa produk yang sebelumnya, bahwa di dalamnya itu ada kata, frasa atau mungkin bahkan kalimat yang akan menimbulkan multitafsir. Nah, multitafsir ini akan sangat rentan untuk dimanfaatkan untuk orang-orang yang memang apa ya mungkin mempunyai niat buruk gitu. Karena kan pada dasarnya niatnya baik ya. Karena kan kalau setahu saya pengembangan ini dari
dari apa Comprehensive Sexuality Education yang dari UN ya CSE yang memang ditolak oleh beberapa negara. Nah, sebagian isinya itu diambil di Indonesia juga. Nah, itu pun juga masih menjadi pertimbangan dari beberapa negara ditolak. Jadi memang itu Kak, kalau secara umum ya hampir sama dengan produk-produk Indonesia yang lain ya hukum karena memang saya kurang tahu ya kita tuh masih banyak menggunakan hukum-hukum yang menggunakan hukum dari negara Belanda dulu karena kita dulu mengikuti di sana kan. Saya kasih contoh misalnya untuk zina itu ya untuk itu hanya berlaku untuk yang sudah menikah. Jadi misalnya istri melakukan hubungan seks selain kepada suaminya itu bisa dihukum. Terus suami melakukan seks pada perempuan lain selain istrinya juga bisa dihukum. Tapi itu nggak berlaku bagi yang belum menikah, misalnya itu nggak ada hukumnya. Jadi misalnya teman-teman nih di sini suka sama suka terlakukan zina itu nggak ada peraturannya tuh seperti apa. Contoh yang lain misalnya untuk yang sesama jenis itu di hukum Belanda yang zaman dulu yang diadopsi oleh kita itu hanya berlaku untuk laki-laki kepada anak laki-laki di bawah umur gitu. Nah kalau yang seumuran atau sama gitu nggak ada hukumnya juga nanti. Jadi memang seperti itu Kak dan itu sampai saat ini masih berlangsung. Nah itu makanya teman-teman yang di ADK ya yang mungkin saat ini sedang mengambil di Fakultas Kehukuman sangat berat ya, maksudnya perjuangannya nanti harus luar biasa untuk memperjuangkan itu. Seperti itu Kak, kurang lebih gambarannya. Jadi teman-teman harus paham dulu bahwa ya memang banyak produk dari kita yang tidak mengikuti Undang-Undang 45 atau Pancasila yang semestinya. Karena kalau kita memang mengikuti founding father kita kan negara ini memang dibangun seimbang gitu. Nah, seperti itu Kak, kurang lebih. Oke. Jadi memang intinya itu ya Kak Sinyo. Bahkan kita, katakanlah kita ini kalau soal hukum kita lebih awam dibanding orang-orang yang memang pendidikannya fokus di sana. Bahkan kita yang katakanlah awam itu bisa tahu bahwa kalau memang tidak tercantum di undang-undangnya itu ya berarti tidak berlaku. Karena Iya, harusnya hukum ya itu itu. sejelas itu. Jadi itu sebetulnya Alasan ya, aja gitu ya ya Kak ya. di PP yang ini nih yang terbaru ini itu banyak banyak kata, banyak kalimat dan frasa yang akan saya kasih contoh ya beberapa ya supaya teman-teman tahu yang mungkin belum baca. Saya juga belum baca lengkap tapi tahu beberapa yang dijadikan masalah. Misalnya untuk usia kesuburan, usia subur. Nah, usia subur itu nggak disebutkan tuh di situ. Maksudnya seperti apa usia subur? Karena usia dewasa, usia subur itu beda. Karena ada misalnya anak yang umur 9 tahun itu sudah masuk usia subur kan. Dia sudah datang bulan. Itu kan maksudnya sudah masuk usia subur gitu. Jadi nah itu nggak disebutkan dengan jelas gitu. Jadi bisa menimbulkan hal yang lain. Misalnya kemudian tadi misalnya untuk yang aborsi ya, misalnya kehamilan yang tidak dikehendaki. Nah, bagaimana kalau dikehendaki? Itu juga nggak ada tuh di situ. Kan cuma kehamilan misalnya yang tidak dikehendaki. Nah, bagaimana kalau si anak itu menghendaki ya? Bingung lagi gitu kan. Dan itu memang ruwet gitu. Nah, jadi kemudian tadi Kak Hana bilang seks aman. Nah, ini kan cuma arahnya ke biologis saja kan. Kan misalnya bagi kita yang muslim bukan cuma seks aman tapi juga seks halal lah gitu tuh. Jadi kayak mestinya ada seks halal, seks aman dan sebagainya gitu. Nah, itu cuma arahnya hanya ke arah ke biologis saja gitu. Ke psikologisnya dan sangat tidak dipertimbangkan dengan mata dan itu memang apa ya PR pemerintah kita dari Bapak zaman Presiden pertama kita Bapak Soekarno sampai Bapak Jokowi. Saya kasih contoh ya teman-teman, misalnya begini, kalau misalnya ini saya calon presiden nih, itu kan teman-teman akan, ayo teman-teman saya kalau pilih saya akan membangun tol, membangun gedung tinggi, orang-orang akan tertarik. Tapi kalau saya bilang, teman-teman nanti kalau milih saya akan membangun sistem sosial kita. Apaan tuh sistem sosial bingung kan? Nah, saya kasih contoh, misalnya di Indonesia itu, misalnya nih ada kejahatan seksual. Ya jangankan orang tuanya bingung, RT RW bingung, kelurahan bingung, karena nggak ada standar operasional prosedur apa yang harus dilakukan jika terjadi kejahatan seksual misalnya. Sementara di biologis itu
ada pertolongan pertama pada kecelakaan kan, itu diajarkan sejak TK. Tapi nggak ada tuh pertolongan pertama pada psikologis misalnya. Nggak ada kita ditanyakan ketika TK, ketika kamu kalau lihat temanmu diam ditanyakan dong, kamu lapar, apa kamu sedang sedih, itu nggak ada. Contoh yang lain apa ya, misalnya apa hal-hal yang berkaitan dengan misalnya saya pernah menangani Kak, itu orang-orang yang bangun jalan tol itu kan pekerjanya datang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa Tengah gitu ya. Nah itu nggak dipikirkan sampai ke sosialnya gitu. Jadi saya menangani anak-anak para pekerja ini, mereka datang sama istrinya kadang. Nah itu mereka cuma kontrak rumah petak di Jabodetabek kan ya 500-an ke atas gitu ya, satu kamar gitu. Nah, satu kamar mandi. Nah, anaknya itu nggak perlu lihat bokep, Kak. Tapi melihat bapak ibunya itu melakukan hubungan suami istri itu live. Jadi nggak yang, kamu nonton bokep, nggak perlu. Jadi nonton bapak ibu. Nah, ini kan akhirnya si anak tadi melakukan menduplikasi ke teman-temannya. Nah, ini kan nggak dipikirkan tuh sama pemerintah, efeknya sampai di sana gitu. Nah, seperti itu Kak. Jadi memang teman-teman harus paham dulu bahwa ya kondisi negara kita memang keadaannya seperti ini nih, secara secara umum ya, termasuk produk-produk hukumnya. Sehingga memang nanti kalau teman-teman mau usul, mau mengadakan perubahan, kalau bisa juga pakai dengan cara yang ahsan ya, dengan cara yang benar gitu ya. Lewat DPR atau lewat audiensi ke pemerintah seperti itu untuk usul ya, seperti itu. Iya, betul. Memang PR kita masih banyak ini, Kak. Dan dari satu peraturan itu aja merembet ke mana-mana. Waduh, Mana-mana itu ya. mana-mana. Dan itu benar-benar ekosistemnya itu sangat mendukung untuk apa yang kita khawatirkan tadi, gitu. Walaupun Iya. suka dibales, ini khawatirnya tidak berdasar, gitu. Nah, coba kalau misalnya sekarang kita persempit, Kak. Ya, Satu kata dulu. ya, Pemberian. Nggak bisa dibilang pemberian sih. ya, Pemfasilitasan alat ya, kontrasepsi ke ya, katakanlah itu anak di bawah umur, apapun lah itu definisinya ya, ya. anak usia sekolah atau anak masa subur segala macam, tapi itu tetap ada kemungkinan ada anak di bawah umur. Itu perlu nggak sih, Kak? Ya, ini juga yang memang menjadi sorotan ya, alat kontrasepsi ini dalam hal ini kondom dan sebagainya itu yang jadi sorotan di PP ini terutama ya. Kalau yang lain-lainnya itu pun sudah sejak kemarin-kemarin ya sudah menjadi perdebatan. Nah, untuk yang kondom ini memang lagi ribut karena memang ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama, kondom ini secara biologis itu untuk mengatur kehamilan. Jadi dia fungsinya itu menahan sperma dan udara, bukan menahan penyakit. Nah, kalau dari BP ini kan dia hanya untuk mencegah, karena kan memang saya pernah ngobrol sama teman-teman yang konsen di bidang ini, yang setuju dengan pemakaian kondom di kalangan remaja ini ya, itu katanya karena memang tingkat aborsi dan tingkat kematian remaja yang di awal-awal mengandung itu banyak, semakin meningkat setiap tahun. Nah, itulah kenapa diperlukan kondom di situ. Nah, cuma kan masalahnya bukan cuma dia kondom itu hanya menahan sperma dan udara saja, tapi tidak bisa menahan penyakit karena pori-pori kondom itu lebih lebar dari virus gitu. Jadi dari CDC internasional itu sendiri pun mengakui bahwa kondom itu hanya bisa menahan penyakit sekitar 25%. Nanti teman-teman bisa buka di CDC internasional ya, itu semacam departemen kesehatan di Amerika sana. Jadi dia pori-pori kondom itu dia hanya bisa menahan sperma dan udara. Nah, penyakit tidak, karena virus istilahnya tuh kalau kalau kata Bro Dewi Inong ya, spesialis penyakit kulit dan kelamin itu istilahnya kalau kondom tuh kayak jaring. Nah, itu jaring untuk ikan kakap gitu. Sementara penyakit itu teri gitu, gitu. Jadi gini, satu sisi kita ingin mengurangi misalnya kematian di remaja yang hamil di luar nikah misalnya. Tapi tanpa sadar kita juga ikut menyebarkan penyakit yang sekarang itu meningkat terus tiap tahun dari data yang teman-teman bisa cek sendiri, misalnya penyakit raja singa ya atau herpes kelamin dan sebagainya itu meningkat tajam. HIV juga bahkan tahun kemarin di Klaten seingat saya meningkat 100% tuh beritanya. Jadi kayak
kayak ambigu gitu. Satu sisi ya memang mungkin bisa menyelamatkan karena kita kan harus dikaji ulang kan Kak. Karena setahu saya di luar negeri pun yang sudah membolehkan kondom untuk seks dalam tanda kutip seks bebas, ternyata juga aborsi pun tetap banyak gitu kan. Maksudnya tuh kayak nggak signifikan gitu. Kalau memang tujuannya untuk mengurangi tingkat kematian di remaja yang hamil untuk tadi aborsi tadi. Nah, jadi sementara ada penyakit-penyakit lain yang bisa menular even sudah pakai kontrasepsi gitu, seperti itu. Yang kedua, kalau memang tujuannya untuk keluarga berencana ya KB itu kan biasanya suami istri sudah siap Kak. Mungkin di sini teman-teman yang belum nikah nggak punya gambaran ya. Maksudnya gini, misalnya nih saya sudah menikah kan sama istri, terus kita mau berencana, kita nggak usah punya anak dulu deh 2-3 tahun ini. Nah kita kan sudah prepare bahwa ketika saya mau melakukan hubungan seksual, kita udah nyiapin tuh dengan kontrasepsi, misalnya kita pakai kondom gitu kan. Nah itu udah disiapkan gitu. Nah Kakak bayangkan itu terjadi di remaja gitu, yang dia itu bukan tujuannya bukan untuk KB, tapi memang untuk menghindari kehamilan kan. Nah, teman-teman nanti akan tahu bahwa ketika remaja itu grow up ya, anak-anak itu grow up menjadi dewasa, itu hampir nggak bisa menahan hawa nafsu. Jadi boro-boro pakai kontrasepsi gitu. Jadi ya istilahnya udah nggak tahan gitu kan, udah gemeteran, pokoknya ya sudah nggak, dia kayak nafsu saja gitu, tanpa sempat memakai misalnya kondom atau apa dan sebagainya. Nah itu tadi nggak ada kajian psikologisnya. Seperti apa sih orang memakai kondom? Karena kalau orang yang sudah dewasa, yang sudah menikah, tujuannya dia memang untuk keluarga berencana, dia secara psikologis sudah siap. Jadi minta maaf ya, misalnya ketika sudah mau melakukan penetrasi itu ke istrinya, si laki-lakinya ya pakai kondom gitu kan. Atau misalnya kondom yang perempuan kan juga ada, sudah siap gitu. Nah, bayangkan remaja yang minta maaf dia menggebu-gebu, jadi udah nggak sempet gitu. Kayak ya sudah tergesa-gesa gitu kan. Terus ada lagi yang jadi masalah Kak, mekanismenya. Mekanismenya seperti apa nih? Penyebarannya seperti apa? Apakah nanti ditaruh di seperti di Alfamart, di Indomaret yang saat ini disediakan begitu bebas? Apakah harus pakai kartu pelajar dan sebagainya? Kan susah gitu. Jadi memang agak repot. Jadi memang kayak semacam peraturan ini tuh tidak matang gitu. Kalau menurut saya termasuk di masalah kontrasepsinya itu sendiri sih Kak. Seperti itu. Wah, memang banyak banyak catatannya. Cuman Iya, ada juga nih Kak yang beralasan lagi gitu. ya, Beralasan bahwa ini kan sebagai bentuk sex education. Biar ya. anak-anak itu lebih mengenal seks gitu. Nah itu Dan memang tujuannya ini ya. biar terhindar dari bahaya-bahaya Nah semacam itu itu. Nah, memang itu tadi maksudnya baik ya bahwa kita akan melakukan sex education. Nah kalau dalam Islam kan misalnya namanya bukan sex education ya, tapi sexuality education. Jadi pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seks. Pendidikan seks itu kalau dalam Islam bagian dari pendidikan seksualitas. Jadi mestinya pendidikan seksualitas itu dari bayi gitu ya. Bagaimana menjaga diri, mengenakan alat kelamin, apa itu jenis kelamin, apa itu gender misalnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi bukan sekedar ngeseksnya saja. Nah, termasuk nanti di dalamnya adalah apa sih misalnya bagi laki-laki bagaimana cara mengelola kantung sperma dan sebagainya kan. Bagi perempuan bagaimana datang bulan dan sebagainya, apa itu fungsinya dan sebagainya. Nanti enggak sekedar ngajarin seks itu sendiri gitu. Jadi memang kata sex education sendiri itu pun masih bermasalah Kak di Indonesia. Maksudnya ada sebagian orang termasuk saya yang mestinya bukan sex education tapi sexuality education. Jadi pendidikan seksualitas. Nah, termasuk di dalamnya adalah pendidikan seks ya. Misalnya untuk teman-teman yang misalnya sudah mau misalnya kayak saya pernah ngisi di SMA di salah satu SMA
umum gitu, dia anak kelas 12 Kak, perempuan, tanya seperti ini, Kak Sinyo boleh nggak saya nonton pornografi gitu. Nah, saya tanya, nah kenapa? Kan nanti nikah kan Kak, kan saya harus tahu nikah itu seperti apa, melakukan seks itu seperti apa gitu. Nah itu kan hal yang wajar, betul nggak? Maksudnya itu pertanyaan yang wajar gitu. Nah saya jelaskan apa pengaruhnya kalau nonton pornografi, itu yang pertama. Nah yang kedua saya jelaskan, kakak nggak usah khawatir nanti kalau mau menikah, sekarang ada yang namanya pendidikan sekolah pranikah. Biasanya berbayar, ada yang nggak berbayar juga yang diadakan awal, tapi saya kurang tahu seperti apa kalau di KUA. Tapi yang berbayar itu nanti diajari, sekolah pranikah itu bukan cuma ngeseksnya, tapi juga ekonomi, bagaimana memahami laki-laki, bagaimana memahami perempuan. Nah, termasuk ngeseks itu sendiri nanti akan diajari bagian mana yang akan membuat enak, akan membuat nyaman supaya nggak sakit dan sebagainya seperti itu. Apa itu apa selaput darah, fungsi itu ada di pendidikan. Jadi nggak perlu nonton bokep gitu. Nah, itu kalau menurut saya salah satunya adalah tadi masuk di pendidikan seksualitas. Nah, ini mestinya kan masuk di SMP, SMA sesuai dengan jenjangnya gitu kan. Nah, kalau tadi tidak disebutkan dengan jelas, akhirnya kayak semacam orang tuh jadi bingung gitu. Ini maksudnya seks edukasi itu apa tuh? Nah, kan akhirnya punya persepsi sendiri-sendiri kan, Kak. Nah, ketika punya definisi dan persepsi sendiri akan rentan untuk terjadi keributan. Seperti itu. Contohnya misalnya kayak Bapak Mahfud MD ya bilang LGBT itu kodrat, tapi tindakannya dilarang. Nah, membingungkan kan bagi masyarakat. Kalau di kita misalnya di Peduli Sahabat kan kita bagi Kak, ada orientasi seks, ada tindakan seks, ada identitas. Nah, jelas tuh. Jadi nah seperti itu memang apa ya ya seperti itu keadaannya gitu. Ini kan berarti apa garis pembatasnya itu sangat tipis ya Kak. Iya. Biar anak-anak tuh tahu, tapi nggak perlu sampai terlibat terlalu jauh atau bahkan nyobain Iya, sendiri benar. gitu. Jadi Itu cukup kira-kira misal ada tips nggak atau mungkin ada metode khusus buat orang dewasa seperti orang tua iya. atau Jadi guru dalam masalahnya gini Kak, kan ada 3 masalah kan berarti. Satu masalah di keluarga atau di orang tua tuh banyak orang tua yang mendidik nggak sesuai dengan zaman sekarang gitu. Saya kasih contoh ya, kamu nggak boleh coli, kamu nggak boleh onani, nggak boleh masturbasi, tapi anaknya nih buka internet, itu dia menemukan bahwa diduga penyebab kanker prostat karena kantong sperma laki-laki jarang dikeluarkan. Nah bingung kan dia, aduh ini gimana nih kata mama nggak boleh tapi di internet seperti itu. Jadi banyak orang tua yang nggak update sama ilmu pengetahuan, membicarakan sexuality education itu dianggap sesuatu yang tabu. Semestinya kan itu hal yang wajar aja, yang normal. Misalnya, mah aku asalnya dari mana sih? Nah dia jawabnya, oh iya beli di toko gitu. Kayak bapak ibunya zaman dulu gitu dia jawabnya. Nah kalau zaman dulu ya kita percaya aja. Zaman sekarang dia pakai ChatGPT atau misalnya pakai Hey Google, cara membuat bayi, udah kebuka macam-macam gitu kan. Itu jadi yang pertama memang di sisi keluarga sendiri Kak. Itu masih banyak orang tua yang menganggap hal ini tuh masih sesuatu yang tabu sehingga anak-anaknya nggak teredukasi dengan baik. Saya kasih contoh ya, banyak anak laki-laki yang tidak diajari cara mengelola kantung spermanya dengan baik. Kenapa? Karena ibunya nggak tahu, bapaknya malu mau menyampaikan karena mereka dulu adalah kebanyakan pelaku. Nah, itu kan kasihan. Akhirnya apa? Karena stimulusnya banyak di luar sana, akhirnya banyak anak-anak laki-laki sekarang yang masuk ke kejahatan seksual ya, sama binatang, sama benda-benda, ganti-ganti objek seks dan sebagainya. Jadi yang pertama masalah ada di keluarga. Nah, ini nih, harus menjadi pertimbangan yang luar biasa. Yang kedua, sistem di pemerintahan tadi Kak. Tadi kan pemerintahan kita belum fokus, hal ini tuh belum fokus nggak, nyatanya hasilnya ya PP ini salah satunya kan. Mestinya kalau digodok dengan matang yang nggak tergesa-gesa gitu, mestinya kan oh ya ini bagaimana nih masyarakat setelah kami FGD misalnya, ini hasilnya seperti ini, oh ini masukan-masukan gitu kan, istilahnya draft dulu lah gitu. Kemudian yang ketiga, stimulus di luar sana lewat gadget yang luar biasa Kak, dibandingkan dengan zaman dulu yang nggak ada. Jadi tadi karena nggak diajari yang laki-laki mengolah kantong sperma, yang perempuan mengolah perasaannya, akhirnya ruwet gitu.
Nah, sehingga kejahatan seksual zaman sekarang itu luar biasa, Kak. Zaman dulu saya kan umurnya udah 50 ya, Kak. Zaman dulu tuh kalau saya mendengar kata kejahatan seksual, nah dalam pikiran saya itu laki-laki dewasa menjahati seksual anak perempuan atau perempuan dewasa. Saya ulang, kejahatan seksual. Maka dalam pikiran saya laki-laki dewasa menjahati anak perempuan atau perempuan dewasa. Nah, zaman sekarang pelakunya bisa siapapun, objeknya bisa apapun. Saya kasih contoh ya yang saya tangani tahun 2021 itu saya menangani anak kelas 7 SMP perempuan itu diperkosa oleh abang kandungnya sendiri yang nomor 2 sejak kelas 4 SD. Bayangkan tuh. Kemudian objeknya itu sekarang bukan cuma orang, Kak, tapi juga sampai ke binatang, benda-benda di kita sudah ada yang memperkosa ayam gitu ya. Bahkan ayamnya ada yang sampai mati. Kalau yang di Sulawesi kemarin kan kambing ya, sampai kambingnya itu shock, Kak. Jadi kalau vagina shock itu nanti bisa kayak menjepit gitu, nggak bisa lepas. Nah itu tuh jadi muter-muter tadi kan. Jadi ada masalah di keluarga sehingga anaknya itu nggak teredukasi dengan baik. Sistem di pemerintahan juga belum baik, termasuk di masyarakat, dan stimulusnya luar biasa itu godaannya pornografi dan sebagainya yang sangat mudah diakses gitu. Nah itu tadi yang akhirnya membuat ya ruwet tadi. Nah setidaknya yang bisa dilakukan kita adalah mulai dari diri kita sendiri dulu ya, dari teman-teman dulu belajar ya. Misalnya bagi yang laki-laki yang hadir di sini, bagaimana sih cara mengelola kantung sperma supaya nggak nanti nonton pornografi, nggak coli atau onani, masturbasi dan sebagainya. Bagi yang perempuan, bagaimana sih menjaga cintanya supaya nggak digombalin laki-laki misalnya, nah seperti itu. Jadi memang dari diri kita dulu kita belajar ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah kita mandiri itu baru kita bisa mengedukasi yang lain, keluarga, teman dan sebagainya. Luar biasa. Aduh, denger cerita Kak Sinyo tuh jadi ngeres sendiri kayak Iya, jadi ya, mereka harus mengalami itu. Itu yang kami hadapi sehari-hari, Kak. Jadi ya macam-macam gitu yang kami hadapi. Ini pertanyaan terakhir. Setelah ini kita akan buka tanya jawab dengan audiens yang lain. Mangga yang mau on mic bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ya, kalau malu bisa japri ya. Menyebutkan nama ya kan mungkin ada yang malu. Bisa. Apapun caranya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi gimana caranya biar anak-anak remaja ini atau anak-anak yang masih butuh pendampingan ini bisa membuat atau memahami keputusan yang tepat untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka. Karena sepertinya kalau cara ini terlalu radikal ya. Cara yang ada di PP yang sekarang itu terlalu radikal, tapi bagaimana cara yang lebih bijak dan lebih oke lah gitu menurut waktu itu tahun kemarin ya saya diundang One Team Press, Kak. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden itu kami diundang, salah satunya Peduli Sahabat. Kami sudah memberi masukan. Jadi kan sebetulnya kalau ahli-ahli ya yang konsen di bidang ini sudah banyak ya, ada Bunda Eli Risman, Ustadz Bendi misalnya, macam-macam lah. Dan mereka tuh sudah kayak punya program masing-masing. Nah, kenapa sih nggak dikumpulin sama pemerintah? Kan di Indonesia itu sudah ada NU, Muhammadiyah misalnya, PKS, macam-macam lah. Yang Nasrani juga banyak kan, mereka punya semacam program untuk keluarga, Kak. Misalnya ada RKI di PKS, ada Saliman dan sebagainya. Mereka udah punya program keluarga. Nah, kenapa mereka nggak diedukasi gitu? Jadi mestinya mereka dulu tuh supaya keluarga di Indonesia itu nyebar, oh jadi tahu bahayanya kalau misalnya nggak diajari mengelola kantong sperma misalnya, atau terlalu nanti dibiarkan menonton bokep seperti itu dan sebagainya. Jadi itu tuh yang pertama harus dilakukan adalah keluarga ya. Nah kemudian dari pihak sekolahan juga kami itu sering diundang pihak sekolah, tapi kebanyakan swasta, Kak. Yang negeri hampir nggak ada tapi sedikit karena hanya mengandalkan bos. Nah ini kan juga PR juga kan, karena ketika nggak tercover di keluarga, setidaknya pihak sekolah bisa membantu dari kekurangan yang ada. Misalnya nih, oh ya memang keluarga kita tidak ideal Kak Sinyo, saya malu menyampaikan, setidaknya
dari sekolahan sudah ada itu. Nah, mestinya kan ada bukunya kan Kak, mulai dari TK, SD, SMP, SMA tentang hal ini, tentang seksualitas tadi. Misalnya kalau di TK bisa kan, Kakak pernah dengar nggak kayak jagalah tubuhmu nggak boleh dipegang, itu kan ada nyanyiannya gitu kan. Itu kan mulai dari TK tuh. Nah, itu kan termasuk pendidikan seksualitas gitu. Jadi kalau misalnya keluarga nggak tercover, setidaknya sekolahan. Nah, kalau sekolahan nggak ada, ya semestinya lembaga-lembaga yang concern di bidang ini. Cuma kalau cuma lembaga, ya tadi Kak, kekuatannya sedikit. Ya, apa sih LDK, apa sih Peduli Sahabat? Kan semestinya yang mengarahkan pemerintah tetap kan. Nah, teman-teman nih bisa dijadikan, oh iya kalau begitu yang di LDK bisa dong masuk ke teman-teman konselor sebaya misalnya untuk anak yang SD atau SMP kan bisa tuh ngajarin karena sudah pernah melewati masa itu gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum nikah kemudian minta maaf, yang dipandu itu dia sudah melakukan seks gitu, malah bingung sendiri kan. Yang ya misalkan kayak Kak Hana mungkin belum pernah melakukan hubungan suami istri misalkan karena belum nikah misalnya ya. Terus ada temennya yang tanya tuh dia SMA atau SMP yang dipandu oleh kakak, Kak bagaimana ya caranya ini saya kok sesuatu yang belum pernah, nah, kan bingung kan gitu. Nah semestinya yang memandu itu memang orang yang sudah selesai atau pernah melewati dengan baik masa yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi tidak tadi Kak, semestinya itu memang peran pemerintah sangat penting gitu. Nah tadi kembali lagi bahwa sistem sosial seperti ini itu belum menjadi konsentrasi yang lebih bagi pemerintah. Pemerintah itu ya tadi masih apa sesuatu yang kelihatan gitulah, sesuatu misalnya gedung bertingkat, LRT kayak gitu-gitu. Nah kita lupa budaya itu nggak dibangun. Saya kasih contoh ya, saya dulu sebagai walaupun saya waktu masih kecil kalah sama Rusia, Amerika, kita bangga loh sebagai orang Indonesia. Kenapa? Oh orang Indonesia itu berketuhanan, kemudian kita ramah tamah, gotong royong, kerjasama. Sekarang itu nggak ada. Teman-teman generasi Z, generasi milenial tuh ke Arab enggak, ke Eropa enggak, K-pop enggak gitu kan, enggak jelas gitu kan. Jadi kayak enggak punya kultur atau budaya. Oh, gue ini orang Indonesia loh gitu. Itu enggak ada gitu. Jadi ya itu enggak problemnya. Mestinya sih ya pemerintah ya mestinya. Tapi kalaupun enggak ya tadi dimulai dari diri kita, kemudian ke teman-teman di LDK, nah LDK bareng-bareng maju ke pemerintah, paling seperti itu yang bisa dilakukan semaksimal mungkin. Aduh, mendengar penjelasan Kak Sinyo ini ternyata urusan ini tuh tidak sesepele itu ya, sangat Iya, kompleks gitu. iya kompleks. Jadi bisa dibilang di peraturan yang terbaru ini kita bukannya menolak ya, karena kita juga butuh itu. Iya, Cuman maksudnya baik, maksudnya ya, bagus. beberapa hal Iya, yang bukan beberapa lagi, ada banyak hal iya yang perlu banyak. direvisi dan ditambahkan gitu ya. Jadi Iya. bukan berarti Oke, Kak Sinyo kita kasih kesempatan ke teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Siapa Iya, tahu atau ada yang di mau YouTube ya bertanya. bisa nanti dibacakan kalau ada yang lewat YouTube nontonnya kan? Iya, Iya. boleh atau mau langsung raise hand? Ya, mau resen silahkan tanya ya berhubungan dengan hal ini. Nggak usah malu-malu, kalau malu japri aja. Siap. Karena ya sebetulnya bahasan seperti ini, Hana tuh awalnya ragu Kak, ini kalau misalnya ngomongnya langsung aja, kira-kira Kak Sinyonya nyaman nggak ya gitu kan? Ini kan masih dalam bahasan yang tabu gitu, wah ternyata langsung blar 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 blar. Iya, kalau itu teman-teman kalau tahu ya kan kita sering diundang beberapa sekolah yang tingkat SMP, tingkat SMA itu pertanyaannya udah serem-serem nggak apalagi yang tingkat SMA gitu. Saya kasih contoh ya. Itu nanti pertanyaannya udah kayak emangnya kenapa kalau sperma ditelan. Nah, itu udah yang udah yang nggak di ini gitulah. Itu pertanyaan anak SMA Kak. Iya, anak SMP, SMA udah pertanyaannya udah macem-macem gitu. Kasihnya emangnya kita penisnya harus gede ya supaya perempuan tuh puas. Jadi seperti itu tuh sudah yang nggak seperti yang inilah. Kak boleh tanya lewat chat boleh silakan. Japri juga boleh ya. Nanti biar nggak dibacakan siapa gitu. Anonim gitu. Karena kalau malu gitu.
Tapi saya jadi penasaran, itu Ya, apa pertanyaan anak SMA yang paling mind blowing, yang paling berkesan buat Kak Sinyo? Kayak, wah anak SMA nanya seperti ini gitu. macam-macam sih Kak yang apa ya, yang biasanya misalnya kayak mereka itu udah kasihnya kalau aseksual tuh, jadi dia ada anak anak SMP yang dia itu udah kecanduan nonton pornografi. Nah dia itu udah ngalami semua tontonan Kak, jadi mulai dari yang heteroseksual, homoseksual, BDSM BDSM itu disiksa dulu sampai akhirnya dia itu kayak mandek. Nanti kalau di psikologi itu masuknya ke aseksual. Aseksual itu kayak nggak punya hasrat seks gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada Oh, yang ya ada yang tertarik sama suara perut. Jadi dia kalau mendengar suara perut itu berhasrat gitu. Pokoknya a- aneh-aneh a- gitulah. istilahnya fetish ya itu. Fetis itu dengan benda-benda. Ya, Oh, ya, dengan benda-benda misalnya dia akan terangsang ketika melihat jarit misalnya, kemudian melihat kaos kaki, cadar, macam-macam enggak. Ada yang tertarik sama bagian-bagian tubuh. Jadi ada yang tertarik sama lengan, leher. Dia kalau melihat lengan atau leher, bentuknya apapun bisa berhasrat. Jadi macam-macam. Gitu. luar biasa. Kak Sinyo, ini ada yang masuk pertanyaannya Oh tim iya, tadi. Eh, Mungkin zaman sekarang banyak anak muda yang menormalisasi pacaran. ya, Bahkan setelah ditetapkannya peraturan pemerintah yang terkesan aneh ini, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menghindari hal itu? Apalagi sifat dari mahasiswa itu ingin mencoba hal yang baru. Terima ya, kasih. ya. Ini awalnya ya kalau nggak berhubungan dengan agama. Zaman dulu itu kalau seks sebelum pacaran sebelum siap nikah itu dianggap aneh Kak. Kenapa? Karena memang zaman dulu itu akrab dengan keluarganya ya. Perempuan tuh ya akrab dengan keluarganya, abang-abang saya juga akrab dengan keluarganya. Jadi ya mau pacaran tuh nanti kalau mau menikah gitu. Nggak ada itu anak SMP, SMA pacaran kecuali bermasalah. Nah, jadi saya jamin dulu kalau pas SMP, SMA ada yang pacaran, saya jamin dari keluarga yang bermasalah. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang itu ya tadi keluarga bermasalah hanya banyak yang mencari di luar kan. Sehingga ya pacaran itu ya apalagi dengan budaya dari luar negeri dengan alasan bahwa ya kita uji coba dulu lah bla 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 dan sebagainya. Nah, tadi kalau melalui sexuality education kita akan tahu tuh misalnya nih, kan perempuan harus tahu sifat laki-laki kan, karakter laki-laki. Laki-laki itu dia berhubungan dengan kantung spermanya ketika sudah grow up. Jadi kantung sperma laki-laki itu untuk menjadi calon anak yang sempurna itu butuh waktu 3 bulan. Tapi perangkat-perangkatnya diproduksi tiap menit. Nah, tiap 3 hari kantung spermanya penuh. Nah, ketika penuh dia akan mendorong-dorong untuk minta dikeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan sperma butuh rangsangan atau stimulus. Itu lewat mata, lewat telinga atau meraba. Nah, akhirnya apa? Dia akan mencari sifat seks itu dia akan bosan, Kak. Akan mengeluarkan di otaknya. Jadi laki-laki kalau stres itu larinya kebanyakan kalau enggak narkoba, itu akan keluar dopaminnya. Tapi narkoba ujungnya overdosis, diwakili dengan smoking misalnya. Terus makan juga sama, ujungnya overdosis. Lemak, makan, jantungan, kolesterol, stroke, mati. Tapi kalau seks nggak bisa dia overdosis, dia akan berubah bentuk. Nah ini yang mengerikan. Awalnya nonton pornografi untuk merangsang dirinya. Kemudian masuk ke coli, onani, atau masturbasi. Nah kemudian masuk ke pacaran. Nah, perempuan nggak tahu bahwa ketika dia dipacari laki-laki itu dia menjadi objek untuk menjadi penyebutannya kasarnya minta maaf ya perek. Jadi perempuan eksperimennya laki-laki untuk membuang spermanya dia. Perempuan harus tahu bahwa laki-laki yang menghormati dia entah cinta atau tidak pasti akan mendatangi bapak ibunya untuk menjadikan istrinya. Saya ulangi, laki-laki yang mendatangi yang entah dia mau cinta atau tidak ke perempuan tapi dia menghormati pasti akan mendatangi bapak ibunya untuk dijadikan istrinya. Tapi kalau cuma untuk dijadikan pacar ya laki-laki itu isikam isigo, mudah jatuh cinta, mudah lupa. Bahkan ada istilah laki-laki itu setia, setiap tikungan ada. Nah ini kan perempuan harus tahu gitu kan, karakter gitu. Nah, jadi memang
untuk tidak pacaran, si laki-laki harus mengelola kantung spermanya, si perempuan menjaga perasaannya atau cintanya. Jadi fokus ke pendidikan dan sebagainya. Nanti kalau sudah siap menikah tuh, tanpa harus pacaran juga bisa ya lewat ta'aruf dan sebagainya. Itu ada mekanismenya nanti bisa diatur gitu, tanpa harus pacaran. Karena banyak kita menyaksikan orang yang pacaran pun juga akhirnya cerai gitu kan. Artis-artis itu bertahun-tahun pacaran, ujungnya cerai. Jadi nggak ada istilahnya itu, oh iya bahwa pacaran itu akan membuat seperti itu. Itu secara logisnya ya, objektifnya ilmu pengetahuannya. Kalau secara agama kan ikatan resmi cuma ada dua dalam Islam, yaitu pinangan dan menikah. Seperti itu. Jadi teman-teman harus, nah ini maksudnya ke pendidikan seksualitas tadi Kak. Memahami karakter laki-laki dan perempuan. Nah itu beda nanti, termasuk dalam urusan seks. Beda. Saya kasih contoh ya, kalau seks kalau di laki-laki itu istilahnya kayak to the point gitu. Tembak-tembak-tembak selesai. Kalau perempuan enggak, dia seperti mesin diesel. Jadi kalau di perempuan tuh bukan seksnya itu sendiri, tapi perhatiannya, kasih sayangnya, sentuhannya. Nah itu tuh. Yang lebih penting itu. Laki-laki kalau istrinya meninggal pagi, sorenya bisa menikah lagi. Kalau perempuan ya bahkan sampai seumur hidup dia bisa nggak menikah lagi karena saking cintanya sama nah ini kan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan tadi kan, pendidikan seksualitas tadi, karena ini nggak diajarkan di rumah, di sekolahan gitu, sehingga tadi akhirnya mudah terperangkap dalam pacaran ya, yang perempuan mencari cinta, yang laki-laki pengen membuang sperma, ya akhirnya seperti itulah, akhirnya banyak perempuan yang jadi korban laki-laki yang kemudian nanti ujungnya bisa ke arah feminisme dan sebagainya. Seperti itu. Aduh, jadi memang kalau urusan ini harus bisa mempertahankan logika ya, Kak. Walaupun Iya, kalau di masa kayak gitu pasti, wah kalah lah logikanya. iya, karena kan gini Kak, perempuan itu misalnya dia nggak mendapatkan cinta dari rumah, akan mencari di luar. Nah, memang Apalagi di era gadget sekarang kan iya, trennya, wah ini makanya banyak sekarang perempuan tren yang lari dari romantis. rumah gitu kan, karena baru kenal sama, ya, digombalin gitu, mudah digombalin sama orang yang ya udah percaya, padahal dia tidak tahu. Nah, tadi dimulai dari keluarga tadi. Nah, bagi teman-teman supaya nggak pacaran ya tadi ya harus tahu fokus dulu apa arahnya, kemudian memahami karakter laki-laki dan perempuan sehingga tahu tentang dirinya kan. Oh, aku tuh seperti ini, sanggupannya seperti ini ya, seperti itu. Mengenali dirinya sendiri. Mengenali dirinya sendiri. Iya. Oke. Selanjutnya Kak, ada yang bertanya. Assalamualaikum Kak Sinyo, saya izin bertanya. Salam Tahapan usia berapa untuk memberikan edukasi? Ini ada di kolom chat terkait kesehatan reproduksi, karena di sekolah kita hanya diajarkan bagian fungsi vital saja tanpa mempelajari batasan usia matang kapan kita mengetahui seksual. Terima kasih. Ya, jadi mestinya kalau dalam Islam tuh mulai dari 0 sampai 15-16 tahun ya. Namanya pendidikan seksualitas. Saya kasih contoh ya. Rasulullah itu melarang melihat aurat utama, betul? Betul kan? Larangannya kan jelas, dilarang melihat aurat utama, termasuk keluarga. Nah, tapi ketika memandikan anak tuh, itu malah auratnya dipermainkan sama bapak ibunya. Ih, tititmu lucu deh. Ih, gitu. Ih, nenekmu itu kan sebetulnya pelecehan seksual orang tua ke anaknya kan. Nah, gitu tuh. Jadi semestinya memang dibangun ya semacam buku atau pengetahuan dari, saya sedang membuat sih, dari TK ya, dari 0 sampai ke SMP atau SMA. Nah, itu berjenjang atau bertahap. Nah, dalam Islam sudah ada, misalnya 10 tahun harus pisah ranjang. Nah, itu bagian dari pendidikan seksualitas. Kemudian mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar orang tua, itu pendidikan sebagai, minta maaf, pendidikan seksualitas. Karena saya punya klien, dia tertarik sama perempuan secara seksual atau heteroseksual, tapi dia pengen ngeseknya sama laki-laki. Kenapa? Karena tanpa sengaja ketika kelas 4 SD dia melihat bapaknya dalam pikiran dia memperkosa ibunya, dalam pikiran dia. Jadi ibunya itu menjerit-jerit, menangis. Saya kurang tahu yang ditangkap, pokoknya oh, ngesek dengan perempuan itu ternyata menyakiti. Aku nggak mau menyakiti perempuan. Nah, itu tertanam tuh. Ngeri kan? Nah, seperti itu. Jadi mestinya memang untuk
itu sesuai dengan Islam ya, dalam Islam tidak ada ya, misalnya 7 tahun mulai diminta untuk menutup aurat walaupun belum wajib. Nah seperti itu. Laki-laki itu penampilannya seperti apa, perempuan seperti apa, itu kan nanti arahnya ke gender ya dan sebagainya. Nah semestinya seperti itu. Jadi, nah di Indonesia belum ada aplikasinya. Nah ini kan mestinya PR kan. Kalau pemerintah misalnya concern di bidang ini kan dikumpulin mudah kan. Itu para ulama, para asatid, yuk bikin. Nah gitu kan. Ini diajarkan ke sekolah-sekolah. Atau kalau misalnya bagi yang Nasrani, yang Buddha seperti apa. Nah seperti itu kan. Kalau misalnya di agamanya misalnya belum ada, bisa pakai yang umum seperti apa. Nah seperti itu digodok gitu. Nah ini eh, belum ada ya di Indonesia. Nah, kalaupun misalnya mau belajar bisa sama saya nanti, cuma juga memang nggak mudah diaplikasikan di sekolahan karena memang ya di edukasi itu bukan cuma anak-anaknya tapi juga orang tuanya. Takutnya nanti anaknya diedukasi, orang tuanya pas ditanya bingung, nggak nyambung gitu kan. Gitu. Jadi memang ini PR yang besar gitu ya. Seperti itu. PR besar yang nggak bisa dilakuin sama satu dua pihak aja ya, Ya, harus semua harus pihak saling bekerja sama. bersinergi. Iya. Orang tua, lingkungan sekolah, bahkan pemerintah juga harusnya bisa bersinergi. Cuman di sini kita masih banyak PR di pemerintah. Ya. Kak Sinyo, ada pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum Kak. Saya Waalaikumsalam. izin bertanya dan meminta pendapatnya. Apabila peraturan ini sudah disahkan, bagaimana cara kita untuk mengedukasi remaja Indonesia bahwa praktik ini merupakan tindakan yang tidak sepenuhnya benar? Dan melihat tingginya kasus aborsi, hamil usia dini, dan juga penyakit penular seksual, bagaimana solusi Islam memandang hal ini? Ya, Terima kasih. ya kalau saya pribadi itu nggak terlalu khawatir dalam tanda kutip. Maksudnya gini, karena memang penegakan hukum di Indonesia itu belum tegak gitu. Sehingga apa? Salah satunya orang nggak begitu konsentrasi dengan peraturan, dengan undang-undang gitu kan. Kenapa? Ya itu belum tegak gitu. Nah ini akan menjadi sangat konsentrasi ketika memang hukum ditegakkan. Nah itu akan repot itu. Nah modelnya orang Indonesia itu kan nggak kayak hangat-hangat tai ayam gitu kan. Ini ribut, nah ribut gitu. Coba saya ulang ya. Di Indonesia itu hukum ya berkaitan dengan pidana dan sebagainya, zina itu ketika itu berlaku untuk suami istri. Jadi suami melakukan zina dengan perempuan lain, jadi bukan istrinya, atau istri melakukan zina dengan laki-laki yang lain bukan suaminya. Itu akan kena hukum. Tapi di luar itu nggak ada hukumnya. Nah coba, udah bertahun-tahun gitu. Tapi sekali lagi ya tadi, akhirnya memang selain norma hukum yang ada, norma masyarakat ini perannya sangat besar sekali. Nah, celakanya dalam tanda kutip memang peran masyarakat norma itu juga sekarang semakin menurun ya, entah masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi kalau saya masih ingat Kak, dulu misalnya kalau kita yang nggak sholat ke masjid itu kalau bahasa Jawanya itu diuru-urui, diberitahu sama tetangga yang lewat mau ke masjid, ya ayo sholat gitu kan. Sekarang udah nggak ada. Eh, kita mau ke masjid, ada anak tetangga nggak sholat, ya udah dibiarin aja. Karena mereka sedang main HP dan sebagainya. Atau eh apa misalnya dulu saya kalau bersih-bersih depan rumah tuh Kak, kalau ada orang lewat tuh masih permisi Pak, permisi Bu, numpang lewat ya, oh ya monggo mangga gitu. Ini sekarang enggak, ber gitu, nggak peduli. Jadi kayak kultur dan budaya kita tuh udah apa ya terdegradasi dengan luar biasa. Jadi memang eh, kalaupun ini nanti ini kan sudah disahkan ya, itu juga nggak mudah gitu untuk ya minta maaf ya Bapak Ibu lihat sendiri di Alfamart, di Indomart itu kan kondom dijual bebas. Padahal dulu kan kita mendesak bahwa kondom itu mestinya dijual di mana? Dijual di apotek, kemudian pakai KTP itu. Jadi orang yang mau beli itu harus pakai KTP. Tapi ya udah kan sekarang bahkan kemarin di beberapa ini ya komuter lain itu ada semacam alat perangkat jual beli kondom ya bebas seperti itu. Jadi memang saya kira selama budaya kita ini masih menggigit ya norma masyarakat ini masih kuat, insya Allah walaupun itu kayak orang tuh nggak peduli gitu.
paling ya ini pas semangat ini, wah semangat gitu, tapi habis itu hilang ganti yang lain gitu kan, budaya orang Indonesia kan seperti itu. Jadi ya paling kita ya warning dari keluarga kita ya, menghati-hati, kemudian semampu kita mengedukasi orang yang lain ya, entah itu tetangga, sekolah dan sebagainya, semampu kita tentunya, karena memang semestinya ini adalah konsentrasi dari pemerintah ya, yang utama gitu. Kak, ini ada yang direct, boleh dibacakan Boleh? Oh, dari, langsung tidak private boleh ya? disebutkan ya. eh Ini tanya Kasinyo tadi menyebut kalau coli di laki-laki itu ada pembenaran seperti takut kena kanker prostat gitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Kemudian kalau di perempuan seperti apakah masturbasi itu, apakah dibenarkan menurut sains dan sebagainya? Ya, di tadi, jadi metode ilmiah itu biasanya sampai kesimpulan sementara ya, bukan sampai kesimpulan yang betul-betul sesuai dengan keadaan. Jadi ilmu pengetahuan tuh berkembang gitu. Nah, kalau orang tua tidak belajar ya kasihan, repot. Jadi sampai sekarang kanker prostat itu belum diketahui penyebabnya. Saya ulang, kanker prostat itu sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Nah, di penelitian sebelumnya itu diduga karena kantong sperma laki-laki sering dikeluarkan sehingga kena kanker prostat. Itu penelitian sebelumnya. Nah, penelitian 2019 terbalik karena jarang dikeluarkan. Kenapa? Sampelnya yang kena kanker prostat itu rata-rata umur 40 tahun ke atas. Sehingga diduga, oh umur 40 tahun ke atas itu kan udah jarang melakukan seks. Nah, sehingga kemungkinan terkena kanker prostat. Nah, tapi belum ada buktinya gitu. Maksudnya itu baru dugaan gitu ya. Nah, itu kita harus bisa menjelaskan. Itulah kenapa kita harus banyak baca. Terus Kak, kalau perempuan bagaimana ya? Kalau perempuan minta maaf ya, kalau perempuan tuh menggesek-gesekkan. Jadi bagian penting di perempuan adalah namanya klitoris. Itulah nanti di PP ini juga ada Kak, masalah sunat kalau nggak salah ya. Itu kan dilarang di Indonesia. Saya kurang tahu di Undang-Undang nomor berapa gitu. Nah itu kan nggak sesuai dengan Islam. Nah kenapa ini terjadi pelarangan ini? Karena dulu ya tahun 90-an ke bawah itu keliru tuh dukun bayi dan sebagainya itu. Sunat itu mengambil klitoris tadi. Klitoris itu adalah bagian semacam daging kecil di atasnya vagina. Itu adalah untuk kepuasan si perempuan. Nah, ketika diambil, perempuan nggak mengalami kepuasan. Nah, itu keliru. Dipikirnya seperti itu tuh. Padahal kan kalau dalam Islam cuma menghilangkan selaput, Kak. Jadi ketika habis lahir, perempuan itu disunahkan sunat itu dengan menghilangkan selaput yang ada di klitoris tadi. Itu untuk kesehatan juga. Nah, cuma kemudian dilarang tadi ya, karena banyak yang keliru. Nah, mestinya kan bukan terus kemudian dilarang ya, tapi diedukasi supaya nggak keliru lagi. Mestinya begitu kan. Gitu. Nah, itu bagi umat Muslim ya ada yang mewajibkan, ada yang menganggap sunnah gitu. Nah, masturbasinya kalau di perempuan ya tadi ya menggesek-gesekkan, pakai tangan, pakai dildo dan sebagainya hampir sama ya. Cuma memang tidak seperti di laki-laki ya. Beda karena kalau di laki-laki itu memang dia masalahnya di kantong sperma, dia penuh tiap 3 hari. Kalau di perempuan enggak, biasanya lebih ke kalau perempuan tuh kalau stres tuh ke cintanya. Jadi dia stres, pengen bunuh diri, nanti bikin barcode di tangannya atau di lengannya sini gitu. Kalau stres gitu ya. Nah, dia akan mulai kenal seks ketika sudah mulai kenal pornografi dan sebagainya. Mulai itu. Ya, tapi bukan itu tujuan untuk mendapatkan kepuasan untuk mendapatkan kelegaan, menghilangkan stres di perempuan tuh bukan seksnya itu sendiri, tapi penerimaan mencintai dan dicintai. Itulah kenapa biasanya perempuan itu akan bentuk peer ya, kelompok teman-teman yang sebaya. Kalau di laki-laki hampir enggak ada. Laki-laki itu individualis. Kalau di perempuan enggak. Bahkan sejak TK itu biasa, kamu mau enggak jadi my best friend forever gitu gitu. Jadi bisa di perempuan itu pelariannya ketika stres masturbasi, tapi itu bukan yang utama ya. Bukan seperti di laki-laki. Biasanya ketika dia betul-betul nggak punya teman, nggak punya ini, kemudian akhirnya masuk ke pornografi, nonton anime, manga, nonton yaoi dan sebagainya. Nah, dia mulai itu
masuk ke sana, tapi itu bukan yang utama. Tetap ke perasaannya, ke hatinya. Kecuali dia memang sudah mengalami perubahan sampai ke seks, narkoba, dan miras ya. Tapi pas di awal tuh bukan itu kok di perempuan. Seperti itu kan. Luar Oh ya, biasa. ini apakah secara sains normal? Ya, kalau secara sains itu, kalau menurut kedokteran itu dianggap selama dia tidak menimbulkan over, itu dianggap biasa-biasa saja. Saya ulang, secara sains sih, secara ilmu pengetahuan, itu selama dia tidak menimbulkan gangguan yang lain atau over, itu akan dianggap biasa. Nah, tapi masalahnya muncul efek negatif tuh. Saya kasih contoh ya, ketika laki-laki terbiasa onani, coli atau masturbasi, nanti penisnya ini saya kasih gambar penis ya misalnya, itu nanti kulitnya akan kebal, bukan tebal ya. Kalau tebal itu nambah kulit, jadi nggak mudah terangsang. Misalnya saya kalau menikah, ketika melihat istri saya pakai lingerie atau baju tipis, saya akan tertarik. Itu enggak, nanti istrinya disiksa dulu, ditetesin lilin dulu, suruh cosplay pakai Tante Tsunade misalnya, baru terangsang. Jadi seperti itu. Jadi dia akan mengalami nanti ada impoten dan sebagainya, itu secara sains ya. Jadi kalau secara properly itu hampir nggak ada masalah, Kak. Nah, kalau secara Islam nanti ada 3 kategori ya. Jadi jumhur ulama mengharamkan, ada sedikit ulama membolehkan, ada sedikit ulama memakruhkan. Nah, yang terakhir ini ada ulama yang mewajibkan, tapi dia basicnya adalah haram. Jadi coli, masturbasi menjadi wajib ketika untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Misalnya nih, saya tinggal di Amerika, terus saya sudah nggak kuat, saya pengen zina sama perempuan tuh waktu itu. Saya kan kalau zina dosanya besar kan, maka saya harus coli atau masturbasi untuk menghindari zina tadi. Paham ya? Itu menjadi wajib hukumnya. Nah, seperti jadi secara ilmu pengetahuan kalau dilakukan secara properly itu tidak ada masalah, tapi nanti bisa timbul efek negatif. Nah, ini nih harus diwaspadai efek negatifnya tadi, yang nanti akhirnya bisa menimbulkan luar biasa ya. Misalnya ada klien yang datang ke saya, laki-laki, dia sudah dilayani sama istrinya, tapi setelah dilayani istrinya nanti dia masuk ke kamar mandi nonton bokep sambil coli. Kenapa? Karena dia membayangkan istrinya tuh kayak yang di pornografi. Sementara perempuan tidak seperti di pornografi, karena pornografi itu isinya acting semua. Saya ulang, pornografi itu acting ya. Jadi dibayar, Miyabi itu jadi miliarder karena dibayar. Bukan cuma sekedar nge-sex kemudian di film, enggak. Gitu ya. Aduh. Oke. Oke, kasih. Ini ada beberapa lagi Kak yang tanya gimana? Langsung speechless. Karena Ada beberapa lagi yang tanya lewat pribadi tapi gimana? lewat pribadi. Ada yang pribadi, ada 2, masih ada 2. Terus ini ada juga itu yang masih bertanya. Oke, kayaknya kita kasih kesempatan 3 terakhir, 2 di pribadinya Kak Sinyo, dan 1 terakhir yang dari Teh Sri Wahyuningsih, ya dari Kak Sri Wahyuningsih. Mungkin bisa sedikit dipersingkat, Kak. Ya, yang Kak Sri Wahyuni dulu Kak, silakan Kak. Oke, Kak Sinyo, tadi kan katanya di sekolah masih kurang untuk backup edukasi seksualitas. Apakah Ya. ada info pelatihan untuk guru-guru sehingga ketika menemukan kasus di siswa, minimal guru bisa menyikapi, bahkan bisa menjadi penyuluh dalam memberikan edukasi seksualitas kepada siswa sesuai dengan usianya? Ya, kita belum pernah mengadakan, tapi kalau diundang bisa. Paham ya? Jadi kita Peduli Sahabat itu nggak pernah mengadakan acara termasuk pelatihan, tapi kalau misalnya diundang untuk diadakan workshop itu kan pelatihan, berarti itu bisa. Seperti itu. Nah, ini Kak, Itu tadi pelatihan untuk guru-gurunya ya, Kak ya? ya, untuk guru-gurunya bagaimana menyampaikan ke anak laki-laki, kan beda ya. Anak laki-laki, anak perempuan seperti apa kan dibedakan. Karena kalau dicampur nanti ribut tuh. Misalnya, kalian ya itu dengan laki-laki, gitu kan ya. Yang laki-laki, gitu. Pokoknya akan saling ejek dan biasanya malu kalau dicampur. Pengalaman kami ya, sebaiknya dipisah. Oke, baik. Kak Sinyo mau bertanya tentang fetis atau pertanyaan pribadi terkait sesuatu itu bersifat personal yang
sebaiknya tidak ditanyakan atau justru bisa lebih baik ditanyakan pada calon pasangan, karena saya sempat berpikir apabila saya mengetahui fetis dan pokoknya kalau calon suaminya itu inilah gitu ya. Ya, aib itu kalau itu dianggap aib ya, misalnya dia homoseksual apa itu, satu boleh dibuka di depan pengadilan. Jadi kita misalnya dirampok, Pak, ciri-cirinya perampoknya, oh nggak boleh itu aib ya, nggak bisa, kita harus jujur. Dua, di depan orang ahli untuk mencari solusi. Saya ulang, di depan ahli untuk mencari solusi. Itu yang ketiga, ketika sudah membawa mudarat bagi banyak orang. Nah, ini kan kakak misalnya mau menikah nih. Nah, kakak kan perlu ini apakah dia masih perawan atau tidak bagi yang laki-laki, yang perempuan yang laki-laki masih berjaga atau tidak, itu boleh Kak, karena itu berhubungan dengan masa depan kita. Jadi nanti kita boleh periksa HIV, kemudian untuk yang laki-laki ada tes perjaka ya. Jadi teman-teman harus tahu yang perempuan sekarang ada tes perjaka. Jadi nanti darahnya diambil, kalau dia sudah melakukan hubungan seks dengan perempuan, itu nanti ada bakteri yang nggak ada di perjaka. Gitu. Jadi berhak melakukan itu termasuk di bidang psikologis. Kita cocok apa enggak, mapping talentnya kita cocok apa enggak, jangan-jangan kalau jadi suami istri kita nanti ribut dan sebagainya, itu enggak apa-apa, karena bagian dari datang ke ahli tadi. Ya termasuk menanyakan, minta maaf ternyata setelah diselidiki dari ke psikolog dan sebagainya, oh ini suami saya itu udah biasa nonton pornografi, ya sudah sebaiknya jangan, kenapa nanti ternyata dia sudah mengalami hal-hal yang macam-macam gitu. Jadi nggak apa-apa, karena tadi aib itu boleh dibuka di depan ahli. Jadi kita bukan untuk membuka aib, enggak, tapi kita kan perlu kan nanti pasangan kita seperti apa nih. Nah itu nggak apa-apa, kita diperiksa, calon suami diperiksa. Nah nanti cocok apa enggak, termasuk berhubungan dengan penyakit. Misalnya minta maaf, ternyata dia kena HIV, kita siap terima apa tidak. Nah itu HIV-nya dari mana juga kita harus tahu tuh. Apakah dari memang dia ganti-ganti pasangan sesama jenis, lawan jenis, atau lewat narkoba. Nah itu kan itu berhubungan dengan masa depan kita kan. Nah itu boleh ya datang ke ahli untuk mencari solusi. Ya. Ya, yang terakhir dari titik-titik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak mau bertanya, seringkali melihat teman saya mengupload tentang video porno atau colis dari SMP hingga sekarang. Saya sudah bekerja. Jika saya melihat seperti itu, didasari karena hormon yang semakin tinggi, akan tetapi hasil untuk dikeluarkannya dengan halal dan mereka belum mampu entah secara ekonomi, apakah ada solusi? Ya, dikelola kantong spermanya. Yang pertama, ini laki-laki ya, minum obat cacing rutin 6 bulan sekali. Saya ulang, minum obat cacing rutin 6 bulan sekali. Ini fungsinya supaya perut nggak mudah lapar. Jadi kalau misalnya minum Januari, nanti minum lagi bulan Juli. Yang kedua, laki-laki itu harus perutnya nggak boleh kenyang. Kenapa? Secara syaraf-syaraf ini biologis, saraf akan memilih lapar daripada rangsangan seksual. Saya ulang, saraf akan memilih lapar daripada rangsangan seksual. Jadi misalnya nih, makannya maksimal 2 kali, makannya pagi, siang nggak boleh makan, minum jus, sore baru makan. Atau kalau pagi minum teh sama ngemil, siangnya makan, maksimal jam 7 malam makan. Kenapa? Perut istirahat jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Jadi maksimal kita makan tuh jam 7 malam. Karena kalau lebih dari itu perut nggak istirahat, kasihan. Jadi dibikin lapar, jangan kenyang. Yang ketiga, bakar protein kita lewat olahraga rutin tiap malam sebelum tidur. Jadi 10 menit, 20 menit sebelum tidur olahraga di tempat, push up, sit up, itu fungsinya membakar protein menjadi energi. Nah, salah satu sumber protein adalah kantung sperma. Saya ulang, salah satu sumber protein adalah kantung sperma. Itu akan diambil sebagian untuk diolah menjadi energi. Nah, nanti kalau capek kita pas mau tidur itu akan keluar dengan sendirinya namanya mimpi basah. Mimpi basah kadang ada mimpi, kadang tidak. Saya ulang, mimpi basah kadang ada mimpi, kadang tidak. Nah hati-hati, mimpi basah di laki-laki itu kadang ada sosok. Nggak harus nge-seks ya, kadang lewat, kadang duduk. Kalau kebanyakan laki-laki mimpinya basah dengan laki-laki, dia kemungkinan biseksual atau homoseksual.
Kalau yang heteroseksual kebanyakan mimpinya dengan perempuan, sesekali dengan laki-laki boleh. Nah, yang terakhir, jangan sendirian. Ya, jadi jangan banyak sendirian di kamar mandi. Itu kalau normalnya laki-laki itu kalau nggak coli atau nggak onani gitu ya, itu mimpi basah tuh minimal sekali dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan minimal mimpi basah sekali. Kok anak kita ya, atau mungkin temennya atau adik dari teman-teman yang hadir di sini laki-laki nggak pernah mimpi basah, padahal dia sudah SMP SMA, kemungkinan dia sudah coli atau onani dibuang manual. Jadi 4 tadi Kak, minum obat cacing rutin 6 bulan sekali, perut dibikin lapar ya. Kalau perlu sering puasa Daud. Terus yang terakhir, yang ketiga banyakin olahraga terutama menjelang tidur, dibakar itu proteinnya. Yang terakhir jangan sendirian. Seperti itu. Aduh. Terima kasih Kak Sinyo untuk jawabannya. Yang sepertinya bukan hanya penanya aja nih yang merasa terbantu dan informatif, tapi juga semua orang di ruang Zoom ini. Dan sebetulnya malam ini saya tuh kejar-kejaran sama waktu, kayak nggak nyangka, nggak nyadar, ya Allah cepet banget. Udah 9.30 ya. Udah 1,5 jam, sementara masih banyak sekali sebenarnya topik yang disiapin sama panitia, mulai dari marital rape, terus urusan konsen, definisi konsen, terus banyak sekali dalam peraturan itu yang belum kita bahas, tapi karena Iya, kesetaraan gender, hati-hati dengan teman-teman kesetaraan gender gitu. kesetaraan gender, terus Iya. ya suka Ya, sama karena kita harus tahu sejarahnya ya, jangan ikut-ikutan, setara-setara gitu, kita lupa gitu. ya. Jadi mohon maaf sekali, Ya. dengan berat hati kita cukupkan. Saya yang berat hati sebenarnya. Oke, terakhir Kak, bisa Ya. di closing statement. Ya, bagi teman-teman ya tetap kritis ya, kita tetap critical thinking, jadi tetap kritis dengan apapun yang ada terjadi di masyarakat, ya di diri kita. Kalau memang ada sesuatu pola yang berbeda, segera dikonfirmasi gitu, jangan sampai kita nanti tiba-tiba sudah, loh kok sudah, nah seperti itu tuh. Jadi termasuk peraturan perundangan ini nggak apa-apa. Kalau peraturan sudah launching ya setidaknya kita tetap ya menyampaikan ke pemerintah, ke DPR dan sebagainya, walaupun gagal, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kenapa? Karena itu untuk anak cucu kita, untuk bangsa kelak kita ke depannya ya, supaya nanti kita tidak terlambat semampu kita. Tapi dengan cara saya pesan, dengan cara yang ahsan ya, dengan cara jangan yang anarkis gitu. Demikian. Kalau saya ada salah kata dan sikap, saya minta maaf. Kalau ada penjelasan dari Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman kasih reaction atau kasih apresiasi untuk Kak Sinyo pada malam hari ini. Kak Sinyo, lembaga atau yayasan yang dibina Kak Sinyo itu boleh dijelasin nggak Kak? Siapa tahu teman-teman di sini ada yang butuh atau Ya. butuh bantuan. Namanya Yayasan Peduli Sahabat itu kita menangani ya salah satunya itu seks pranikah, kemudian premarital seks ya, melakukan seks sebelum nikah dan sebagainya, kemudian mempunyai orientasi selain non heteroseksual itu kan harus dibantu kan. Nggak, saya kasih contoh nih, kita punya teman laki-laki ya homoseksual, terus kamu udahlah nikah aja, itu kan kasihan kalau cuma seperti itu, karena dia kan harus bisa melakukan seks dengan istrinya kan, sementara dia melihat istrinya tuh muta-muta atau mual gitu. Nah itu kan harus diajari, nggak sekedar kamu tuh ya bertobat, nggak bisa. Jadi kita membantu yang mau ya, yang mau terus kecanduan game, kecanduan pornografi ya seperti itu. Nah itu layanan kita semua gratis kecuali yang konsultasi ya, yang konsultasi itu ada yang wajib berdonasi karena untuk operasional yayasan kita. Tapi overall semuanya gratis termasuk mengundang acara, kalaupun mau berdonasi ya monggo gitu. Oke. Bismillah, semoga lebih banyak lagi orang yang aware ya Kak, karena kita nggak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah segala macam. Kalau bahkan diri kita sendiri aja belum aware untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, itu ya. Oke, Kak Sinyo, ini ada sedikit kenang-kenangan dari panitia. Boleh sama operator dibantu tayangkan? Oke. Ya, saya terima, jazakumullah khair. Sebentar, kita foto
Kak Sinyonya bisa disandingkan nggak ya, panitia bisa dibantu? Oh, emang udah nyanding ya? Bisa dibantu dokumentasi panitia? Oke. Sertifikat FSLDK Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Ya, Agung Sugerto sama-sama, jazakumullah sebagai khair. narasumber agenda bisik-bisik berisik episode 1. Insya Allah akan ada episode selanjutnya, Kak. Amin, amin. Dengan tema menimbang kebijakan kontrasepsi remaja, perspektif fitrah dan kemaslahatan pada Sabtu 10 Agustus 2024 melalui Zoom meeting. Semoga mungkin di lain kesempatan bisa tatap muka langsung ya, Kak. Ya, Ini amin, amin. lebih menyala. Ditandatangani oleh ketua kami Muhammad Fadil Abdurrahim SIPO. Ya. Panitia boleh dibantu screenshot ya, aba-aba. 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah. Hatur nuhun, Kak Sinyo. Ya. Teman-teman semua, ini juga jadi akhir dari sesi kita malam hari ini. Luar biasa, banyak sekali ilmu dan pengalaman baru yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan Kak Sinyo hari ini. Teman-teman, bisa mengisi itu ya, feedback ya, evaluasi, supaya mungkin ke depannya kami bisa memberikan lebih baik lagi untuk episode-episode yang akan datang. Saya Hana Sausan, mewakili teman-teman dari Komisi C Kemuslimahan FSLDK Indonesia dan juga FSLDK Riau, mengucapkan hatur nuhun, terima kasih, matur suwun, sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa bertemu lagi lain kali. Nanti di grup juga akan ada banyak follow up terkait topik hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, izin live, ya selalu semuanya. Teman-teman, makasih banyak ya sudah gabung. Nantikan kelas berikutnya. Jadi jangan live group ya. Hana, kita nggak foto bareng. Ya apa kita foto yang ada aja. Ayo teman-teman, foto yuk buat kenang-kenangan. Presensinya termasuk ke feedback itu ya. Gitu. Oh iya, jangan lupa ada door prize ya teman-teman. Nah, Door prize-nya yang belum upload ke Instagram, boleh di-upload. iya, wah, waktunya ini banget ya, Lumayan sempit hadiahnya, banget ya, lumayan. guys. Jadi kayak terburu-buru, padahal seru. Sudah ada yang masuk belum teh mentionannya? Udah 1 orang. Aduh, Nggak tahu, masih belum satu. dicek lagi, belum dicek lagi. Aduh, kalau 1 orang ini auto menang dong. Iya, foto yuk. Wih, kita Boleh, malam minggu bersama FSLDK Indonesia. Ya. Nggak pada bisa unmute gak sih, kasihan. Nanti ya. boleh.